Oke, silakan Kak. Oke, selamat apa nih berarti sore lah ya. Selamat sore Sore, semuanya. sore, sore. Eh, Sebelumnya terima kasih ya sudah mengundang lah gitu untuk aku bisa sharing-sharing mengenai kehidupan berpaduan suaraku dari awal tuh gimana bisa sampai menjadi titik Bimo yang seperti sekarang ini gitu. Oke, slide-nya sudah beda, sudah ganti atau masih di Sudah, 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 Sudah sudah ya? ganti. Sudah. Oke, siap. Oke, berarti aman. Oke, jadi kita perkenalan dulu nih. Nama aku Dimas Bimo Mahardika, sarjana teknik. Biasa 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 dipanggil Bimo lah. Aku lahir di Jakarta 17 Agustus tahun 95, lulusan S1 dari ITB. Lalu saat ini aku berkarir sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Pekerjaan Umum, itu sudah dari 2022. Itu jabatannya penata kelola penyihatan lingkungan, dan mulai tahun 2023 itu aku dipindah ke Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang. Kalau untuk paduan suara sendiri dari awal jadi penyanyi sampai jadi pelatih, pemateri, arranger, sampai yang juri dan segala macam, alhamdulillah sudah pernah dipijak ya. Nah, kalau untuk pengalaman paduan suara sendiri itu dari SMP saya di 117 Jakarta, mungkin siapa tahu ada yang tahu lah ya gitu ya. Itu di 2007, lalu tahun 2010 itu saya mulai masuk paduan suara SMA di SMA Negeri 71 Jakarta. Lalu lanjut di 2013 itu saya bergabung di Paduan Suara Nasional Gita Bahana Nusantara. Untuk yang nggak tahu, jadi kalau Gita Bahana Nusantara itu adalah paduan suara yang bertugas di Istana Negara waktu 17 Agustus. Jadi dia tuh gabungan dari Aceh sampai Papua, masing-masing provinsi mengirimkan sopran alto tenor bass untuk di karantina dilatih bersama untuk bertugas di 17 Agustus di Istana Negara. Lalu di tahun yang sama saya masuk ITB dan bergabung di Paduan Suara Mahasiswanya, dan di tahun 2018 saya masuk bergabung di Batavia Madrigal Singers. Ini paduan suara terbagus lah ya, untuk paduan suara dewasa terbagus lah di Indonesia, bahkan di dunia ya, bisa dibilang lah salah satu yang terpandang lah di dunia. Lalu 2023 saya pindah Kupang, dan 2024 saya bergabung di San Jose Choir Kupang sebagai pelatih sekaligus anggota juga. Nah, awalnya sebenarnya saya tuh nggak suka paduan suara. Dari kecil tuh kayak mikir paduan suara apaan sih, orang nyanyi tuh kayak kaku gitu kan, kaku diatur tuh kayak suaranya harus yang gimana gitu. Berbeda dengan saya melihat penyanyi-penyanyi yang lebih ekspresif kalau nonton Indonesian Idol, atau dulu kan ada Avi gitu ya. Kan kalau kayak penyanyi kayak ekspresif, sedangkan kalau penyanyi paduan suara tuh kan kayak kaku yang ngelihatnya aneh gitu. Jadi nggak tertarik sama sekali. Cuman saya suka nyanyi. Suka nyanyi itu dari ibu. Saya turunan dari ibu karena keluarga saya itu pemusik memang. Maksudnya hobi musik. Ayah saya bisa main keyboard, ibu saya nyanyi, kakak saya ngeband gitu. Jadi ada darah musik gitu. Cuman suka nyanyi, cuman nggak tertarik sama paduan suara dan sejenisnya. Nah, tapi waktu SMP biasa kan suka ada lomba antar sekolah ya, kayak porseni gitu. Nah, itu anak-anak yang bisa nyanyi digabung-gabungin, terus dilatih, dilombain gitu ya. Hanya untuk momen itu aja. Jadi tidak untuk jangka panjang lah. Dan ya pernah sekali ikutan dan nggak tertarik, nggak lanjut lagi. Pernah juga join tim vokal group, sama nggak tertarik juga. Nah, lanjutlah ke SMA. Nah, waktu SMA, itu kan suara itu sudah mulai lebih beragam ya. Jadi, pecahan suaranya itu yang tadinya waktu SMP pecahan suaranya hanya suara satu dan suara dua, atau mungkin bisa suara tiga gitu. Waktu SMA ini kan sudah mulai kepecah suara tinggi dan suara rendah. Jadi ada cowok suara tinggi namanya tenor, cowok suara rendah itu bass, cewek suara tinggi sopran, cewek suara rendah alto. Jadi ada empat suara yang digabung, yang diharmonisasiin gitu. Tapi tetap awalnya saya belum belum tertarik join paduan suara. Hanya melihat mereka demo ekskul, nyanyi di lapangan. Oh, oke, that's it. Pada saat itu ekskul saya Jepang-Jepangan. Jadi nah, ada namanya Nihon Club. Saya dulu suka banget Jepang-Jepangan. Suka budaya-budaya Jepang gitu. Nah,
awal bergabung paduan suara SMA karena diajak teman, itu benar. Jadi waktu itu karena ekskul Jepang itu hari Sabtu dan ekskul paduan suara itu hari Jumat, jadinya tuh waktu pulang sekolah tuh temen-temen saya ngajak kayak, Bim lo join paduan suara lah gitu. Cuman kayak ngapain ya? Cuman kayak nanti lo di rumah ngapain juga nggak ngapa-ngapain kan lo ekskulnya besok katanya gitu kan. Oh iya juga sih bener. Ya udahlah akhirnya join lah tuh paduan suara. Nah, ketika saya join paduan suara di hari itu, di hari penerimaan anggota barunya, itu kan kakak-kakaknya tampil lagi itu ya. Dan tampilnya kan lebih dekat sama kita, yang tadinya kita lihat dari jauh di lapangan gitu. Di hari itu kayak mereka tampil depan kita dengan suara SATB yang tadi sopran alto tenor bass yang digabungin, ternyata kok indah ya dengernya. Kok ternyata empat suara ini diharmonisasiin ternyata indah ya. Padahal waktu itu nggak bagus paduan suara itu masih paduan suara ya ala-ala lah. Paduan suara SMA yang nggak terlalu terlatih banget gitu. Cuman kok ternyata ada indahnya. Nah gitu. Nah di titik itulah saya mulai jatuh hati lah sama dunia paduan suara. Terus rasanya mau explore lebih jauh lagi gimana ya biar belajar. Gimana ya biar ada di satu komunitas yang bisa mendengar bunyi yang jauh lebih indah daripada yang saat ini saya dengar. Nah, googling lah pada saat itu apa ya paduan suara independen yang bisa saya join kira-kira, dan saya nemulah eh, ada namanya Gita Bahana Nusantara yang tadi itu, dan untuk paduan suara dewasanya itu ada Batavia Madrigal Singers waktu itu, dan di situ saya langsung berambisi kayak suatu saat nanti gue harus ada di situ. Jadi di meja belajar saya tuh saya tulis waktu itu kayak Dimas Bimo Mahardika Bas 1 Batavia Madrigal Singers, terus kayak di cermin saya tulis Dimas Bimo Mahardika Bas 1 Gita Bahana Nusantara. Jadi itu manifesting aja pada saat itu kayak suatu saat gue akan ada di situ gitu. Nah, waktu SMA, pengalaman lomba tuh masih ya kecil-kecilan, masih level-level kayak apa ya? Biasanya kan kalau sekolah ngadain pentas seni, itu kan dalam rangkaiannya suka ada lomba paduan suara ya. Nah, ya paling ikutan lomba-lomba yang sejenis kayak gitu. Belum belum lomba-lomba yang tinggi gitu levelnya, belum apalagi belum yang sampai nasional. Nah, sering sering ikut lomba, beberapanya pernah menang, pernah juara satu, pernah juara dua, pernah juara tiga, tapi seringnya sih kalah. Ya karena kan memang masih kecil ya, paduan suaranya tuh nggak bagus lah katakan. Nah cuman pada saat itu, jadi yang saya lakukan dengan teman-teman saya, eh, ketika kita kan kan ada regenerasi ya, kayak kepengurusan paduan suara itu regenerasi gitu. Ketika saya menjabat, saya bukan ketua, saya hanya staf biasa lah. Tapi saya langsung mengusulkan buat ganti nama paduan suara, ubah sistem dan segala macamnya. Dan alhamdulillah sejak saat itu kayak prestasinya tuh jadi lebih ada terus gitu. Terus ya udah, jadi kan gimana ya? Mungkin kalau kita-kita nih ini agak alay ya, cuman memang yang namanya cinta pertama tuh nggak tergantikan. Jadi sampai sekarang pun, sampai sejauh apapun saya melangkah, saya tetap ngurusin si adik-adik paduan suara 71 ini. Namanya Gita Gita Patria Sapta Eka. Itu dulu saya yang kasih nama. Saya yang ubah namanya dari nama yang sebelumnya. Nah, jadi walaupun dalam kejauhan masih masih ya sempetin apa namanya ngurusin mereka. Sekarang pelatih pelatih mereka ada juga satu lagi alumni dan ada satu pelatih luar. Jadi saya lebih banyak ngurusin tetek bengek yang lainnya lah gitu. Nah, terus lanjut kita lompat sedikit yang tadinya dari tahun 2013 kita lompat ke tahun 2019, itu kita nekat waktu itu saya bawa anak-anak saya ke Singapura. Lomba luar negeri pertama kali, eh, anak-anaknya tuh pertama kali mereka lomba ke luar negeri, di saya pun kayak pertama kalinya bawa anak-anak SMA lomba sampai ke luar negeri gitu. Kita tanding ke Singapura. Ini waktu itu kita bawain lagu Janger di salah satu kategori kita nih fotonya. Nah, waktu itu di Singapura itu kita dapat dua medali emas dan satu juara kategori. Di kategori mix kita menang, dan karena kita menang di kategori mix kita masuk di babak Grand Prix waktu itu. Tapi yang menang Grand Prix-nya, yang juara Grand Prix dari Hong Kong pada saat itu. Nah, sekarang kita balik lagi ke tahun 2013 setelah SMA. Setelah SMA itu saya mulai eh, menjemput lah, menjemput mimpi. Jadi karena saya tahu Gita Bahana Nusantara ini audisinya tuh kan ada nyanyi dan baca partitur ya.
Ya oke lah kalau kalau nyanyi ya nyanyi memang hobi gitu kan. Tapi baca partitur kan it's something, it's something new untuk orang yang baru join paduan suara pada saat itu. Gimana ya cara baca partitur gitu. Nah, pada saat itu sistem latihannya kayak gini, saya ceritain. Jadi kalau pelatih datang, itu tuh pelatihnya akan manggil misalnya, yuk sopran kumpul. Jadi soprannya kumpul nih, mengelilingi pelatih dan keyboardnya. Terus pelatih itu akan mengulang-ulang-ulang-ulang notasi, diulang-ulang sampai soprannya dapet gitu. Nanti misalnya soprannya udah, akhirnya soprannya dapet, oke gantian yuk alto. Sampai tenor terus bass. Saya kan bass waktu itu. Enggak, dulu saya masih tenor satu awal banget join paduan suara SMA saya tenor satu. Cuman kan kita nungguin ya, kita nih yang cowok-cowok nungguin gitu. Terus jadinya itu bisa loh beberapa kali latihan tuh hanya kepake buat bahas cewek doang. Jadi nggak cowoknya tuh nggak kebahas di hari itu. Saking ceweknya mungkin lama lumayan struggling lah dalam menangkap melodinya itu. Nah, tapi karena memang basicnya saya suka nyanyi, jadi buat saya mudah untuk saya jadi malah bisa nangkep oh nih nadanya sopran kayak gini, nadanya alto kayak gini misalnya. Nada suara lain tuh kayak gini. Dan dari situ tuh saya jadi melihat ke partitur dan jadi kayak oh ternyata kalau nadanya kayak gini tuh di partiturnya tuh kayak begini gitu. Jadi agak reverse cara cara belajarnya waktu itu. Dari apa yang saya hafal ternyata bentuk di partiturnya seperti itu. Nah, itu kelas 11, kelas 12 mulai mulai bisa inilah meraba-raba partitur lah gitu kayak dari meraba intervalnya, solmisasinya sampai mulai ngeraba-raba ketukannya pada saat itu. Nah, terus waktu kelas 12 saya mulai belajar otodidak juga not balok. Kan tadinya masih not angka nih, masih notasi angka sehingga belajarlah notasi balok tuh yang kayak toge-toge tuh yang ada benderanya, yang kayak kecambah. Nah, itu waktu itu nggak sengaja sebenarnya. Jadi pelatih kami pada saat itu yang biasanya ngebatikin partitur, saat itu beliau berhalangan untuk karena sangat sibuk waktu itu kan. Beliau sangat sibuk dan beliau nanya ke murid-muridnya, ke kita-kita waktu itu, ada nggak yang bisa ngebatik partitur? Akhirnya saya lah menawarkan diri, padahal saya juga nggak bisa baca not balok. Cuman ya udah karena nekat, udah terlanjur menawarkan diri, ya udah mau nggak mau harus bisa dong. Akhirnya belajar, cari-cari referensi gitu. Dari situlah. Nah, dari situlah saya mulai terbiasa untuk bisa baca partitur dan iseng lah pada tahun 2013 itu saya iseng ikut audisi aja pada saat itu. Sebentar ya, sebentar. Teman-teman nanti kalau ada yang mau nanya bisa di chat ya, teman-teman. Audisi Oke. GBN itu waktu itu di kampus Universitas Indonesia. Ada alumni UI di sini. Waktu itu kita audisi di UI. Terus ya, oke aku lanjut ya. Oke oke. Nah waktu itu kita audisinya di UI dan eh nggak nyangka sebenarnya untuk bisa lolos karena saingan saya pada saat itu salah satunya adalah teman saya senior saya di BMS pada saat ini dan beliau wow sangat jauh lah kemampuannya di atas saya gitu dan kita sama-sama memperebutkan satu kursi bass jadi saya udah mikir udah nih pasti dia yang lolos gitu saya hanya untuk pengalaman aja ternyata KTP beliau itu Bekasi sedangkan Bekasi secara administrasi masuknya itu Jawa Barat. Nah, akhirnya saya yang juara duanya yang diambil lah karena KTP saya Jakarta. Jadi bisa dibilang beruntung-beruntung pada saat itu. Terwujudlah salah satu mimpi saya yang saya tulis di cermin kamar, yaitu menjadi anggota dari Gita Bahana Nusantara 2013. Itu bisa dibilang eh, stepping stone lah. Stepping stone banget dalam dunia paduan suara karena jadi membuat pandangan saya terbuka sangat luas. Kayak, oh ternyata begini ya lingkungan paduan suara, orang-orangnya gitu. Dan ternyata yang tadinya saya hanya berteman di teman-teman yang sekitaran Jakarta aja, di situ kan saya ketemu teman-teman dari Aceh sampai Papua dengan budayanya mereka, logatnya mereka,
eh, cara-cara mereka berteman dan segala macam. Jadi itu bener-bener seru banget dan jadi punya teman se Indonesia. Jadi kemanapun saya pergi ke Indonesia tuh jadi ada yang bisa dikontak gitu. Itu seru banget. Salah salah satu batu loncatan banget lah GBN ini. Nah, lanjut setelah GBN ini karena di tahun yang sama saya masuk kuliah, saya masuk ITB, saya join lah di Paduan Suara Mahasiswa ITB. Itu di tahun 2013. Nah, waktu di tahun itu ya biasa aja sih latihan, latihan terus konser gitu kan. Latihan konser hingga akhirnya di tahun 2016 kita mengikuti kompetisi di Italia. Itu namanya Florence International Choir Festival waktu itu. Dan fun fact-nya adalah itu adalah pertama kali pengalaman saya naik pesawat. Jadi sebelum lomba ke Florence itu saya belum pernah naik pesawat sama sekali. Terus sekalinya naik pesawat langsung ke Italia itu kayak langsung yang sekian belas jam gitu perjalanan, nggak yang sejam 2 jam lagi, langsung sekian belas jam. Jadi wow banget gitu ya. Nah, di Florence itu kita ikut dua kategori, ikut mixed youth sama folk song. Di mixed youth dan di dua-duanya itu kita dapat juara satu. Lalu kita dapat special award, itu ada best traditional costume, ada best contemporary arrangement of Janger. Jadi Janger yang kita bawakan tuh dapat award gitu. Lalu ada best Italian composer performance. Nah, ini lucu sebenarnya. Jadi di kategori yang mixed youth itu kita membawakan ada satu lagu Italia dari komposer namanya itu Claudio Monteverdi. Beliau adalah komposer era Renaissance Barok. Ada satu lagunya judulnya O Primavera. Nah, si O Primavera ini adalah lagu opening kita di kategori itu. Dan eh, attack-nya, jadi kalau sedikit ngasih tau ya, attack-nya itu dimulai dari tenor. Langsung tinggi. Oh primavera gioventù dell'anno. Nah, waktu nembak si oh itu nggak clear nembaknya. Jadi ada yang oh oh. Jadi itu nembaknya tuh nggak clear dan itu attack gitu. Dan kita yang biasa lomba nyanyi, kita tuh tahu attack tuh adalah penentu. Penentu apakah juri mau nilai apa enggak. Kalau misalnya attack-nya nggak mulus tuh biasanya jurinya udah nggak mood nilai gitu. Kayak udahlah bye gitu. Oh, oke langsung coret gitu kan. Nah itu salahnya di attack. Jadi aku kayak ngerasa, aduh fatal banget nih. Udah jauh-jauh ke Itali, attack-nya nggak mulus. Itu pulang dari kategori itu aku sampai nangis. Kayak, aku nyesel ya rasanya. Padahal tuh itu tenor gitu. Maksudnya salahnya tuh di tenor. Aku bass gitu. Cuman kok kayak nyesel ya. Udah jauh-jauh sampai Itali. Pas tampil kok nggak yang semulus itu gitu. Ternyata kita dapat award Best Italian Composer Performance. Jadi berdasarkan interpretasi kita dari lagu itu kita dapat penghargaan yang kita kira bukan dari lagu itu. Jadi ada satu lagu lagi di kategori folk song. Kita menyanyikan lagu Bella Ciao. Ini lagunya lumayan populer sekarang yang Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, 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 stamattina. Yang itu film apa sih? Money Heist ya kalau nggak salah. Nah itu kita bawain di situ. Itu memang oke-oke aja kita ngerasanya. Makanya kita pikir eh, award yang Italian Composer Performance itu tuh dari lagu yang Bella Ciao. Ternyata eh O Primavera dapatnya. Jadi tuh lucu gitu. Kayak lagu yang kita mikir nggak mulus-mulus banget, ternyata juri suka malah ya atas segala pembawaan kita di lagu itu gitu. Jadi mungkin kesalahan di attack itu tuh termaafkan lah gitu. Nah, lanjutlah saya di PSM ITB ini dengan eh, konser-konser yang lainnya, pelajaran-pelajaran yang lainnya. Dan cerita sedikit nih, aku cerita drama ya, sedikit cerita drama. Pastilah yang namanya PSM itu nggak lepas dari dramanya ya. Waktu itu, eh, aku itu awal banget masuk PSM, aku kurang suka sama lingkungan kakak-kakaknya sebenarnya. Karena ya biasalah ya namanya kampus kan pasti adalah sedikit senioritasnya ya. Bukan sebenarnya senioritasnya bukan ke arah membuli, tapi kayak agak merendahkan adik-adiknya, ngerti lah gitu. Jadi pada saat itu kayak pengen keluar, rasanya nggak pengen lanjut di PSM, tapi pada saat itu ya satu-satunya platform untuk saya bisa berpaduan suara tuh ya hanya PSM gitu. Karena belum seperti sekarang yang sudah banyak paduan suara independen yang bisa kita gabung gitu. Dulu pada saat itu tuh belum ada. Jadi ya sudah
tahan-tahan aja lah di PSM Bimo gitu kan mikirnya. Tahan-tahanlah di PSM, belajarlah yang banyak di PSM, perkayalah diri sendiri di PSM, pinter-pinterin lah diri sendiri di PSM buat nanti bekal kita bisa masuk BMS lah ketika nanti kita udah siap kan gitu mikirnya. Nah, ternyata karena hal tersebut eh sebelum masuk BMS, jadi di PSM itu saya sempat menjadi asisten pelatih di 2 periode. Jadi harusnya di periode yang kok saya jadi lupa ya. Kayaknya 2015-2016 sama 2016-2017. Harusnya di 2015-2016 itu tuh senior yang menjabat. Angkatan atas saya yang menjabat. Cuman pada saat itu pelatihnya ngerasa eh, kurang percaya dengan angkatan-angkatan mereka gitu. Dan angkatan mereka tuh sudah beberapa yang dipercaya itu sudah mengambil jabatan di himpunan. Ya kan kalau kampus tuh suka ada himpunan mahasiswa ya. Dia itu kan ada kayak ketua, bendahara, pokoknya itu organisasi sendiri kan. Mereka yang dipercaya sudah punya jabatan di himpunan. Jadi kenapa nggak pakai Bimo aja? Kenapa nggak Bimo aja yang jadi asisten pelatih? Dulu namanya Dirijen Utama atau Dirut. Kenapa nggak Bimo aja yang jadi dirut? Kan dia udah biasa ngajar di SMA-nya gitu. Cuman si kakak-kakak ini nggak mau karena ngerasa ya harusnya kata mereka aja yang ngejabat. Cuman karena udah nggak nemu titik tengah, akhirnya tetaplah saya dipilih untuk menjadi asisten pelatih, menjadi dirijen utama pada saat itu dengan catatan saya dimatrikulasi dulu lah apa dengan ya ngerti lah birokrasi perkuliahan ya. Hingga akhirnya udah ternyata aman-aman saja, lancar-lancar saja, dan di periode selanjutnya juga saya tetap menjabat. Jadi 2 periode itu saya menjadi asisten pelatih. Dan eh cara terbaik untuk belajar tuh sebenarnya dengan ngajar. Justru saya belajar banyak hal banget itu saya dapatkan ketika saya mengajar ketimbang ketika saya menjadi murid gitu. Oke, kalau ketika jadi murid ya kita kita dapat ya beberapa hal pelajaran. Cuman ketika kita ngajar ternyata tuh hal yang kita dapatkan bisa lebih kaya gitu, bisa lebih banyak banget. Mungkin dari kitanya juga kan ketika kita ngajar kita pasti ngulik sendiri ya. Kita juga pasti belajar dulu sendiri. Gak mungkin kita ngajar dalam kondisi kosong. Gak mungkin kita berbagi ilmu-ilmu fana gitu kan gak mungkin ya. Nah ternyata ketika kita ngajar tuh enrichment atas ilmunya itu jadi lebih lebih rich lagi lah gitu ibaratnya. Hingga akhirnya atas segala bekal yang saya dapatkan di perkuliahan dan perjalanan paduan suara saya itu tahun 2018 saya eh, mencoba lah, cobalah audisi BMS gitu kan. Dicoba dengan segala lika-likunya, dengan segala overthinking dan segala macamnya gitu ya. Alhamdulillah ternyata loloslah pada saat itu. Dan eh, langsung culture shock, tapi culture shocknya in a good way. Jadi yang biasanya kalau misalnya latihan, kita kita latihan di PSM dan choir-choir sebelumnya, itu kan masih ada momennya kayak kita dipencetin nadanya gitu, di-guide lah, dipandu lah gitu kan. Oh nih bassnya kayak gini, atau kayak liriknya tuh kayak begini. Ketika kita masuk BMS, kita di satu hari kita langsung dapat setumpukan partitur itu bisa ada kayak 5 lagu lah katakan seenggaknya 5 lagu baru yang baru dibahas di hari itu dan langsung jreng. Jadi kita langsung baca, nggak ada tuh di guide, nggak ada tuh dipencetin. Paling ya pelatihnya entah Kak Afif atau mungkin yang lainnya gitu, yang tim kepelatihan yang lainnya itu ya mencetin nada awalnya aja, jreng langsung nyanyi gitu. Jadi cepet udah gitu ya udah liriknya pun sesotoinya kita dulu gitu, sesok taunya kita dulu. Beruntung kalau misalnya liriknya Inggris atau Indonesia atau mungkin Latin kan masih masih aman lah gitu ya. Tapi kalau udah masuk lirik yang Jerman, lirik yang Prancis, atau Jepang, lirik dengan bahasa-bahasa lain, ya udah kita nyanyi aja dengan sesok taunya kita dulu. Yang penting nadanya bener aja dulu gitu. Jadi tuh kayak cepet banget latihan tuh 1 hari bisa bahas sekian lagu baru, cepet banget dan dengan orang-orang yang disiplin banget gitu ya, disiplin dalam hal bernyanyi juga, yang kayak seneng deh, seneng seneng banget bener-bener kayak berada di lingkungan yang misalnya kita kita kan kadang kalau nyanyi ya sebelum selain di BMS gitu ada aja misalnya orang tuh yang suka nerobos ketukan harusnya cuman di 4 ketuk dia nerobos sampai 6 ketuk
harusnya diemnya sekian ketuk dia nerobos sampai sekian ketuk diemnya, atau dia bengong atau dia gimana. Ini orang-orangnya bener-bener bisa disiplin di atas segala hal tersebut gitu. Jadi saya senang banget berada di lingkungan itu, walaupun bener-bener latihan tuh harus ngeset otak 100% buat ayo fokus Bim. Kalau misalnya nggak fokus nanti lo salah, lo malu karena kanan kiri kita bisa gitu kan. Masa kita nggak bisa, kita malu kalau kita nggak bisa gitu. Jadi kalau di BMS tuh, ini ada Cynthia juga nih, Cynthia bisa bisa mengklarifikasi ya. Itu kita harus bener-bener ngeset otak tuh 100% banget, untuk kita bisa mengikuti ritme ritme latihannya. Sebentar ya, sebentar saya ada telepon. Gimana Mas Eko? Udah mau langsung coba les paduan suara? Nah lanjut ya. Oke, oke. Nah lalu gini, nah lalu waktu itu, eh waktu awal banget saya kenal ada paduan suara yang namanya BMS. Waktu saya SMA kelas 2 waktu itu. Saya tuh tahu ada lomba paduan suara di luar negeri, kan lomba paduan suara tuh banyak sekali ya. Di luar negeri tuh ribuan lomba paduan suara, setiap negara mengadakan lomba paduan suara gitu. Tapi ada lomba paduan suara itu yang tersulit dan tertua, tersulit banget untuk ditembus finalnya. Itu namanya European Grand Prix for Choral Singing. Itu tersulit, terprestis gitu ya, dan tertua juga. Kenapa sulit? Jadi gini, European Grand Prix for Choral Singing atau kita singkatnya EGP. EGP ini tuh ibaratnya mereka tuh membuka cabang di beberapa negara di Eropa. Saya lupa detailnya apa aja. Ada Italia, ada Spanyol, ada di Prancis, ada di Hongaria, ada di Slovenia, ada di Bulgaria kalau nggak salah. Sekarang ada lagi di Latvia kalau nggak salah. Nah, masing-masing negara ini nih mengadakan kompetisinya nih. Jadi mereka secara independen mengadakan lomba. Jadi Italia ngadain lomba sendiri, Prancis ngadain lomba sendiri. Nanti dari lomba itu kan ketemu juaranya ya. Ketemu juara juara umum. Jadi bukan hanya juara kategori tapi sampai juara umum. Jadi juara umum di Italia, juara umum di Spanyol. Tahun depannya masing-masing juara umumnya ini itu ditanding. Hingga dapatlah juara EGP yang ibaratnya kayak juara dunianya lah gitu. Nah, itu tuh saya dulu tuh kayak mimpi banget, bisa nggak ya ada di panggung itu, bisa nggak ya ada di panggung final EGP, atau bahkan kayak bisa nggak ya ada di panggung salah satu dari negara EGP aja. Pengen gitu, pengen banget merasakan, bisa nggak ya? Jadi masih wondering gitu, hingga akhirnya saya join BMS. Terus kayak, kayaknya bisa deh, kayaknya bisa lah suatu saat nanti, seenggaknya sudah ada di BMS, sudah ada di platform yang tepat, bisa lah suatu saat nanti pasti akan ada di tempat tersebut gitu. Dan benar saja, waktu itu pertama kali saya diajak kompetisi, jadi saya masuk BMS 2018, tahun 2019 berkompetisi di Spanyol, di Tolosa namanya. Waktu itu kita ikut kategori dua kategori. Kategori yang pertama polifonia, yang kedua itu populer, musik populer gitu. Dan di kedua kategori itu kita mendapatkan juara satu, dan kita dapat Audience Award, dan kita memenangkan juara umum di tahun 2019 itu. Jadi pertama kali lomba EGP gitu ya sama BMS, dan langsung merasakan yang namanya juara umum. Itu eh menyenangkan, maksudnya gini, menyenangkannya tuh gini ya. Pada saat proses latihan ya gitu, jujur saya tidak merasakan pressure sama sekali. Biasanya kan orang kalau latihan buat lomba tuh pasti ada overthinkingnya, pasti ada pressure-nya gitu ya, dengan ya mungkin dengan apa namanya, ekspektasinya pelatih, atau mungkin ekspektasinya kita-kita penyanyi, atau mungkin ekspektasi orang luar gitu akan bagaimana tim kita akan bertanding, bagaimana hasil tim kita. Jadi pasti kan suka ada pressure ya kalau misalnya kita latihan untuk lomba. Tapi jujur waktu itu saya ngerasa, dan beberapa teman saya juga ngerasa, latihan untuk kompetisi yang satu ini kok rasanya kayak latihan konser aja ya, maksudnya relax gitu, kayak latihan konser, kok nggak ada kayak pressure-nya, nggak ada ya. eh, Kak Afifnya juga membawakan latihan juga dengan sangat enak ya. Kalau misalnya marah pasti ya namanya pelatih tuh
wajar lah gitu, ada sekali dua kali marahnya. Cuman pada saat itu juga Kak Afif membawakan timnya tuh enak, sangat-sangat enak gitu. Kita juga tidak terpressure akan segala hal apapun, kayak ya udah aja nih kita kompetisi lagi aja ke Tolosa, karena BMS sendiri sudah dari tahun 2016 itu ke Tolosa terus. 2016 ke Tolosa, terus 2016 menang Grand Prix pada saat itu. Tahun 2017 pas final EGP-nya tuan rumahnya Tolosa, jadi balik ke Tolosa lagi. Tahun 2018 Tolosa ini special edition 25 tahun apa 50 tahunnya mereka. Jadi mereka itu mengundang pesertanya itu adalah paduan suara yang pernah menang di Tolosa. Jadi BMS diundang lagi di tahun 2018. Cuma saya kan anak baru nih kan, nggak mungkin masuk tim gitu kan. Dan memang pada saat saya masuk BMS memang mereka sudah berproses untuk itu. Jadi saya joinnya waktu tahun 2019 kembali lagi ke Tolosa dan merasakan lagi lah yang namanya Grand Prix di Tolosa ini. Nah, karena Grand Prix di Tolosa, jadinya tahun 2000, kan 2019 ya Grand Prix-nya. 2020 itu harusnya kita bertanding di Debrecen. Kita bertanding di Debrecen, namun karena COVID, kekat lah kan itu, sempat kejeda lah Debrecennya. Terjeda karena COVID, terus tahun 2021 masih belum ada info, juga kan COVID juga masih lumayan tinggi di 2021 dengan segala varian terbarunya. Hingga akhirnya di tahun 2022 ada titik cerah kalau final EGP akan diselenggarakan di Prancis, di Tours pada saat itu. Langsunglah buat tim, audisi gitu kan, buat tim. Dan alhamdulillah saya masuk tim juga untuk final EGP itu saja buat saya sudah dreams comes true ya. Kayak pada saat itu, wah gue akan berada di panggung EGP. Menang gak menang, udah deh gitu. Yang penting ternyata ada pengalaman sampai menginjak panggung yang final EGP-nya gitu. Wow, ini titik tertinggi mimpi saya di dunia paduan suara akan dimulai nih gitu pada saat itu. Nah, ketika eh, mendapatkan mimpi di dunia paduan suara, jadi kita geser sedikit, di tahun 2021 itu saya juga iseng iseng tes CPNS pada saat itu. Karena kan pekerjaan saya yang sebelumnya yang ngajar, nyanyi, rekaman, jadi backing vokal gitu. Itu kan sektor musik itu sempat terhenti di awal-awal COVID ya kan. Jadi sempat aku bosen banget ya nggak ngapa-ngapain gitu. Hingga akhirnya adalah informasi kalau akan ada tes CPNS di 2021. Ya sudahlah kita pakailah si ijazah kita itu daripada nganggur ya ijazahnya. Kita iseng aja ikutan tes CPNS dengan legowo aja pada saat itu, tidak berambisi, tidak kayak ngejar banget gua harus lolos, nggak, kayak ikutin aja prosesnya. Karena gini, rumah saya yang di Jakarta itu tuh dekat-dekat dengan kantor BKN. Jadi saya sering banget ngelihat orang tuh pakai baju hitam putih tuh ngapain ya? Kumpul-kumpul orang pakai baju hitam putih banyak banget kumpul. Itu ngapain ya? Terus kayak kepikir gimana ya rasanya berada di kerumunan itu? Gimana ya rasanya berada seperti mereka gitu. Jadi sensasi itu yang mau saya rasakan sebenarnya ketika saya tes CPNS. Jadi nggak ngejar lolosnya, tapi ingin aja merasakan apa yang banyak orang rasakan gitu. Nah pada saat itu eh, ternyata Tuhan memberikan jalan, loloslah si CPNS ini. CPNS ini lolos, dengan bersamaan saya masuk ke tim EGP, final EGP. Berarti saya akan berangkat final EGP dalam kondisi saya masih CPNS. Di mana CPNS itu belum punya jatah cuti pada saat itu. Jadi tuh dilema banget, kayak mana ya yang mau dilepas gitu. Masalah CPNS ini kan juga ya masa depan gitu kan. Tapi EGP ini titik tertinggi nih kayak, dan bisa ya mungkin bisa jadi banget untuk saya. Ini once in a lifetime juga gitu. Yang mana yang harus saya pilih gitu kan, itu udah bimbang banget. Banyak teman-teman juga yang udahlah Bi, mungkin EGP-nya lepas aja, udahlah mungkin mundur aja, udah kayak gitu. Cuman kayak masih mikir enggak, jangan-jangan ini masih bisa, ini coba coba kita coba usahain dulu gitu ya. Akhirnya untungnya segala administrasi untuk EGP ini kan jelas ya. Kayak kita paduan suara BMS ini kan sudah ada manajemennya, sudah ada surat izin, kayak semacam surat pengantar dari Kementerian
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu untuk kita bisa berangkat, visanya udah keluar, di sana kita ngapa-ngapain udah jelas. Jadi maksudnya segala administrasi itu sudah jelas. Jadi ketika saya mengajukan cuti ke kantor dengan atasan langsung dan segala macam tuh aman sebenarnya. Aman kayak bahkan atasan saya tuh sampai kayak ngeledekin, kamu nih udah nyanyi sampai ke Eropa, ngapain sih jadi PNS? Udah keren banget nyanyi sampai ke luar negeri gitu. Ngapain kamu jadi PNS? Udah kayak diledek-ledekin gitu pada saat itu. Cuman ternyata kalau kita mau cutinya sampai ke luar negeri, itu administrasi cutinya harus sampai menteri. Dan kalau administrasi yang sampai menteri itu nggak mungkin sehari dua hari kelar, ya kan pasti melewati dirjen dulu, dirjen melewati sekjen, sekjen melewati apa-apa-apa sampai numpuk-numpuk, mungkin sekian minggu itu baru akan nyampe ke Pak Menteri gitu kan, dan bisa jadi ditolak kan berarti gitu. Apalagi saya CPNS. Cuman untungnya sebenarnya yang penting pimpinan langsung kita tahu dan menyetujui, terus kayak atasnya pimpinan lagi tuh oke, tahu dan menyetujui gitu. Apalagi segala pendanaannya sudah jelas. Mungkin yang kantor pikirkan adalah ini dananya dari mana. Takutnya kita minta dana kantor atau gimana gitu kan. Ternyata enggak kok, semua dananya sudah tercover gitu dan tidak menggunakan dana kantor. Akhirnya atas segala drama yang terjadi, dapatlah saya izin untuk berangkat, dan itu pun izin untuk berangkatnya pun lama banget sampai saya baru diizinin. Maksudnya saya baru dapat informasi kalau ya udah oke Bim jalan aja gitu dari kantor. Itu ketika sudah di bandara Soekarno Hatta, lagi mau boarding berangkat ke Perancis tuh waktu itu. Kayak ya udahlah kita nekat aja lah gitu, kita nekat berangkat, yang penting semua administrasi cuti sudah disubmit, sudah masuk ke kantor segala macam, nekat aja lah kita berangkat gitu kan. Toh juga kita berangkat bukan untuk liburan, kita berangkat juga bawa negara, bawa nama negara untuk kompetisi, ajangnya besar. Terus ada surat pengantar dari Kemendikbud juga, segala administrasinya lengkap. Jadi ya udahlah saya nekat beraniin aja, berangkat aja gitu. Dan pada saat itu di tengah panasnya Prancis yang sedang puncak dari musim panasnya mereka, alhamdulillah banget itu kita mendapatkan juara European Grand Prix. Jadi finalisnya itu ada empat, dua dari Latvia, dua dari Indonesia. Jadi yang satu dari Indonesia itu dari PSM Unpad, Universitas Padjadjaran Bandung. Duanya dari Latvia, dan alhamdulillah banget gitu ya, BMS bisa memenangkan kompetisi EGP pada saat itu. Jadi itu adalah kemenangan kedua yang dari Indonesia. Sebelumnya itu tahun 2018 itu dimenangkan oleh adik-adik The Resonance Children Choir. Jadi ini satu manajemen sama BMS. Cuman si The Resonance Children Choir ini ya children choir-nya, choir anak-anaknya. Kita choir dewasanya. Tapi bicara sedikit, mereka dewanya jauh lebih dewa daripada kita gitu. Bahkan kita kalau nyanyi depan mereka agak agak sungkan gitu, karena mereka semua nih anak-anak yang Resonance Children Choir ini kayak piano berjalan gitu. Mereka bisa hafal C itu di mana, D itu di mana, E itu di mana gitu. Jadi kalau kita nyanyi, orang dewasa ini mungkin nyanyi suka agak mereng-mereng dikit ya. Ke ke notice sama mereka, dan beberapa mungkin yang namanya anak-anak kan ngomong suka ceplos ya, suka jujur gitu ngomongnya, belum 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 bisa ngerem gitu. Jadi mungkin ada beberapa ceplosan yang suka ada aja nyampe ke kita. Jadi kayak aduh gitu kan. Nah itu sedikit aja. Cuma mereka memang sebagus itu, dan alhamdulillah kita bisa kembali mencetak sejarah juga untuk yang paduan suara dewasanya. Kita bisa memenangkan EGP di tahun 2022. Nah, setelah EGP itu, saya fokuslah ke hal-hal CPNS. Ini kan panjang ya proses latsarnya dan segala macamnya, hingga akhirnya bereslah CPNS ini. Dan ketika sudah naik jadi PNS, kita diberitahukan pengumuman penempatan pada saat itu. Sebenarnya saya juga sudah pasrah dengan penempatan, karena kan ya saya cowok masih muda, belum nikah gitu ya. Jadi kayaknya chance untuk kelemparnya tuh bisa jauh, sangat jauh gitu ya. Dibandingkan mungkin teman-teman saya yang sudah berkeluarga, atau mungkin cewek, atau mungkin usianya sudah lebih tua gitu ya. Jadi ya udah terima sajalah gitu. Nah, di tengah-tengah pada saat di tahun 2023 itu, saya sedang mempersiapkan anak-anak yang SMA 71 untuk kompetisi ke Semarang waktu itu. Dan di tengah-tengah persiapan, tiba-tiba keluarlah surat tugas, surat-surat tugas lah gitu.
untuk saya pindah tugas ke kantor yang di Nusa Tenggara Timur yang ada di Kota Kupang. Jadi disitulah saya pindah. Untungnya anak-anak ini kan tadi ya punya beberapa pelatih, jadi secara latihan mereka aman. Pindahlah saya ke Kupang. Pada saat itu saya hanya berharap ke Tuhan, Tuhan tolong saya sangat mau ditempatkan di provinsi yang saya masih bisa bernyanyi, yang saya masih bisa berpaduan suara, gitu. Dan ketika diumumin tuh dari yang Aceh kan, yang Aceh siapa aja, Sumatera Barat siapa aja, bla 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 bla, sampai beres Kalimantan nama saya nggak ada, itu jujur ada sisi leganya, kayak wah dapat di timur nih, kayak dan ya Indonesia Timur ini kan budaya paduan suaranya kuat sekali ya gitu. Masuk ke Bali, di Bali nama saya nggak ada, ke NTB, di NTB nama saya nggak ada, ternyata di NTT. Dan di situ saya langsung fix sih, ini adalah provinsi yang budaya paduan suaranya itu kuat sekali karena mayoritas agamanya kan di sini kan Katolik dan Kristen. Jadi budaya berpaduan suaranya itu sangat kuat gitu. Setiap setiap wilayah, bahkan kayak saya sering di sini tuh kayak lewat lewat rumah orang gitu, di rumahnya tuh lagi latihan paduan suara tuh mungkin wilayahnya gitu ya. Jadi senang banget ketika pindah ke sini, tapi di awal-awal saya pindah ke Kupang, itu saya belum terpikir untuk langsung bergabung di paduan suara. Walaupun ada paduan suara yang sudah saya reach out dan sudah reach out balik juga pelatihnya pada saat itu. Salah satu paduan suara paling bagus juga di Kupang juga. Tadi pada saat itu juga saya di kantor dengan segala beban. Ternyata kan di kantor provinsi, apalagi provinsi yang lumayan kompleks lah. Seperti NTT ini kan karena provinsi kepulauan, jadi kan kompleks secara infrastruktur ya. Ternyata problemnya banyak gitu. Jadi kayak di dunia kerjanya tuh challenging iya, culture shock iya, jadi banyak hal yang perlu untuk dipelajari gitu, langsung terjun banget, langsung dikasih masalah ibaratnya gitu ya. Jadi pada saat itu kayak belum terpikir untuk meluangkan waktu untuk paduan suara. Jadi kayak bener-bener mikirnya waktu luang tuh pengennya istirahat karena di kantor tuh capek mikirnya. Tapi sempatlah saya join paduan suara yang sebelumnya. eh itu paduan suara bisa dibilang paling bagus lah di kota ini gitu karena memang sudah berumur juga dengan kualitas orang-orangnya dengan kualitas pelatihnya gitu pada saat itu saya masuk dan kayak wow gila ya sebagus itu dan selantang itu gitu mereka bernyanyi kayak mereka bisa nyanyi cuma sedikit cuma suaranya tuh full banget satu gedung full tuh bisa mereka kayak memang orang timur ini kan secara bicaranya pun suaranya tuh lantang gitu ya. Jadi terbawa ke cara mereka bernyanyi, bernyanyi pun sangat lantang gitu. Jadi wow, keren banget itu. Jadi nggak bisa berkata-kata. Bahkan kayaknya saya mikir kayaknya gue ada di situ tuh nggak ngaruh deh buat mereka dengan suara suara saya yang tidak seperti mereka gitu. Kayaknya nggak ngaruh deh buat mereka. Mereka udah sangat bagus gitu mikirnya. Oke lah. Cuman pada saat itu hanya sekali join latihan dan belum sempat join lagi latihan-latihan yang setelahnya karena kan ya itu tadi kan sangat banyak masalah yang dihandle di kantor gitu. Hingga akhirnya, nah ini yang dua terjawab tadi ya. Ini foto saya lagi nyebrang dari Pulau ND ke ND ini itu alamnya real, realness mungkin kalau orang Jakarta melihat itu kayak wow keren banget ya mungkin cuman kalau orang sini mungkin melihatnya hanya ya udah biasa aja gitu memang itu adalah alam yang mereka punya kalau kita orang luar pasti melihatnya itu bagus banget ya laut gunung dan segala macam itu alam di sini tuh masya Allah banget lah gitu. Nah lanjutlah perjumpaan saya dengan San Jose Choir. Jadi pada saat itu ini tidak sengaja saya diminta nyanyi. Oh, sebelumnya. Jadi di San Jose Choir ini ada salah satu kakak pembina San Jose Choir yang sebenarnya satu kantor sama saya, tapi kita beda gedung. Tapi kita satu kantor. Saya sering mendengar namanya disebut namanya tuh Kacem. Nah, saya sering mendengar nama Kacem ini disebut. Jadi kayak ketika saya pindah ke Kupang tuh saya sering dibilang, "Bimo nanti bisa nyanyi tuh sama Cem, bisa nyanyi sama Cem." Aku nggak tahu Kacem tuh yang mana orangnya. Padahal kita satu kantor. Cuman karena beda gedung aku nggak pernah ketemu sama si Kacem ini. Hingga akhirnya di acara Natalan, jadi ada acara Natal bersama, saya diminta untuk nyanyi mewakili kantor, nyanyi solo. Pada saat itu MC-nya Kacem. Ketemulah kita di situ, ngobrol lah kita di situ untuk pertama kalinya. Berarti dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, 8 bulan. Setelah 8 bulan saya di kantor itu, barulah saya
berbincang dengan yang namanya kacem-kacem ini. Ngobrol-ngobrol-ngobrol lah. Dan beberapa minggu setelahnya, saya sempat ditanya, Bim, berminat nggak ngisi materi di San Jose gitu? Oh, materi apa, Kak? Iya, sharing-sharing aja paduan suara, bla 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 bla. Oh, oke, boleh boleh gitu. Sempet tuh, sempet ditawarin. Cuman belum ada follow up lagi. Tiba-tiba ditanyain lagi, Bim, gimana jadi bisa nggak? Oh, kapan ke acaranya? Besok. Oh, oke gitu. Jadi kayak langsung besoknya banget gitu ya. Waduh, apa nih kayak yang harus bisa bisa di-share? Sharing-sharing aja, Bim, pengalaman. Jadi kayak seperti yang saya sekarang ini nih, yang saya sekarang ini lakukan. Nanti di endingnya kasih ini ya Bim, kasih pemanasan-pemanasan gitu. Oke, boleh lah gitu. Kita bahas-bahas teknik sedikit gitu ya. Nah, berjumpalah saya dengan San Jose itu di acara rekoleksi mereka. Jadi San Jose ini adalah paduan suara eh, Katolik lah di Kota Kupang. Jadi isinya itu orang muda Katolik atau OMK dari gabungan dari berbagai paroki di bawah naungan Keuskupan Agung Kupang gitu. Tadinya mereka akar mereka zaman dulu banget itu tuh berasal dari gereja paroki Santo Yosep di ada daerah namanya Nekoten di sini. Jadi Santo Yosep Nekoten. Nah, cuman mereka ibaratnya apa ya? Mereka bukan memisahkan diri sih, melepas untuk menjangkau OMK-OMK yang lebih luas lagi di Kota Kupang gitu. Jadi independen, tapi independennya independen Katolik gitu. Nah, saya sebagai seorang Muslim pada saat itu saya join di komunitas mereka. Pertama kali saya datang di acara mereka, jadi pada saat itu mereka mau merayakan ulang tahun ke-15. Ulang tahun mereka ke-15 itu tahun 2024. Mereka mengadakan namanya rekoleksi. Rekoleksi ini mungkin kalau di Kristen namanya retret. Kalau di Islam tuh apa ya namanya? Pesantren kilat mungkin ya, kayak gitulah, kayak pesantren kilat. Jadi mereka mengadakan yang namanya rekoleksi. Nah, di rekoleksi itu kan ada kayak materi tentang pendalaman iman. Nah, salah satu materinya itu adalah sharing-sharing mengenai paduan suara. Karena kan mereka paduan suara ya. Di momen saya hadir, saya merasakan kayak anak-anak ini excited banget ya untuk mau belajar. Karena kan kita kalau kita guru ya, kita biasa ngajar orang, kita tuh bisa ngelihat mata-mata orang yang mana yang excited, mana yang capek, mana yang bosen, mana yang ngantuk, mana kan kelihatan matanya ya. Nah ini matanya kayak excited, kayak pengen belajar banyak gitu, kayak ayo dong, kayak haus akan ilmu, kayak ayo dong kasih 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 gue lagi gitu kayak. Dan aku seneng gitu untuk berada di lingkungan yang seperti itu. Dan ketika kayak masuk ke vocalizing, masuk bahas lagu, kok bagus. Aku ngerasa bunyinya ada nih, maksudnya bekalnya oke loh anak-anak ini. Nah, pada saat itulah akhirnya saya bilang ke pembinanya, Kak, anak-anak ini nggak mau coba dilombain. Karena kalau nggak salah terakhir kali aku nggak lupa, kapan terakhir kali mereka lomba? Mungkin 2016, 2017 mungkin ya. Jadi sampai ke 2024 itu kayak belum ada pengalaman kayak lomba yang keluar gitu. Sedangkan anggotanya sudah banyak yang bergenerasi. Jadi ini udah banyak anak-anak barunya gitu. Mungkin kakak-kakak yang zaman dulunya udah banyak yang berumah tangga atau mungkin udah nggak di Kupang gitu. Jadi ini dengan generasi yang terbarunya San Jose, walaupun ada kakak-kakak yang sebelumnya itu pasti ada gitu ya. Cuman kayak cobalah angkatan yang sekarang dilombain gitu. Hingga akhirnya kita bicara waktu itu dan saya juga jadi ditawarin Bimo mau megang nggak? Kalau anak-anak lomba Bimo bersedia megang nggak? Oke, ayo gitu. Karena aku senang berada di lingkungan ini gitu. Nah, terpikirlah waktu itu sempat kayak mau lomba kemana ya? Apakah ke Bali atau kayak ke Surabaya? Hingga akhirnya kita berkompetisi lah pertama kali ke Jakarta. Nama acaranya adalah Penabur International Choir Festival. Itu di tahun 2024 di September waktu itu. Nah, dengan segala keterbatasan yang ada, itu kan mepet ya. Dalam dalam satu tahun kita harus ibaratnya saya penyesuaian ke mereka, mereka penyesuaian ke bagaimana cara saya gitu, penyesuaian ke lagu-lagu yang saya pilih pada saat itu memang lagu-lagunya luar biasa, wow gitu yang saya pilih dan juga dengan keterbatasan kayak finansial dan segala macam, alhamdulillahnya kita bisa berangkat pada saat itu ke Penabur International Choir Festival dan kita bisa membawa pulang satu medali emas dan satu medali perak gitu. Lalu pertanyaannya, bagaimana paduan suara saya yang sebelumnya pernah saya join, yang awal banget saya ke Kupang, itu sempat dilema pada saat dulu banget teh, dilema kayak mau kemana ya antara antara yang sebelumnya atau yang ini. Cuma saya berpikir seperti ini, di paduan suara yang sebelumnya orang-orangnya itu sudah sangat bagus, penyanyinya sudah bagus, mereka sudah punya sistem yang jelas, mereka sudah punya kepelatihan, pelatih mereka sudah ada gitu ibaratnya.
Dan mungkin yang tadi saya sempat mikir, kalau saya berada di sana, mungkin saya tidak begitu akan memberikan dampak ke mereka. Karena mungkin suara saya pun lebih kecil daripada suaranya mereka yang sudah seluar biasa powerful itu. Dan ketika kalau saya ada di sini, kalau saya ada di San Jose, saya bisa akan lebih berdampak. Saya bisa lebih sharing apa yang saya punya, saya bisa lebih mengarahkan teman-teman. Intinya saya bisa berdampak di sini. Hingga akhirnya udah saya memilih untuk biarkan saya untuk bisa berada di sini saja gitu. Nah, jadi dengan segala hal yang saya kerjakan gitu, sangat berasa banget hal yang ketika ketika saya berada di Kupang itu berasa banget yang namanya pengabdian. Kayak secara pekerjaan saya memang saya juga banyak banyak turun ke masyarakat seperti ada di foto-foto ini ya. Itu kalau nggak salah fotonya ada di Flores Timur. Saya ke beberapa desa di Flores Timur, di Nagekeo, di ada kabupaten-kabupaten di Nusa Tenggara Timur lah. Lalu untuk paduan suaranya pun gitu saya berada di teman-teman sebagai dan saya di welcome di San Jose saya di welcome untuk bisa menjadi anggota luar biasa gitu. Jadi karena kan San Jose ini kan anggotanya itu Katolik ya. Jadi saya sebagai muslim itu saya dimasuk sebagai anggota luar biasa dan pelatihnya mereka gitu. Jadi saya sebagai anggota saya bantu melatih di San Jose. Jadi kayak ke depannya itu kayak kita kita berpikir maksudnya San Jose ini kan sebelumnya ada pelatihnya mereka tapi sudah berpulang gitu ya. Ada dua pelatihnya mereka sudah berpulang. Jadi mereka tuh dibantu latihan sama senior-senior sama kakak-kakak pembinanya gitu. Dan ketika saya masuk kayak saya pun langsung langsung mikir, aku pun tidak akan bisa selamanya di Kupang. Yang namanya tugas sebagai PNS yang ada slogan bersedia ditempatkan di mana saja gitu. Jadi kan mikirnya kita nggak mungkin selamanya ada di Kupang gitu. Jadi apa ya yang bisa saya berikan ke San Jose ini seandainya suatu ketika nanti saya sudah nggak di Kupang lagi gitu. Makanya eh, saya sangat ingin kayak membentuk satu sistem yang lebih kuat gitu loh di San Jose sehingga siapapun nanti pelatihnya yang akan datang, siapapun yang akan berganti menjadi pelatihnya San Jose itu tetap bisa kuat gitu, tetap bisa kokoh, tetap bisa berdiri sebagai San Jose dan sesuai dengan slogannya mereka. Jadi San Jose ini punya slogan ada terus terus ada. Awalnya itu ada terus terus ada. Ya itu yang mau saya bangun di San Jose, itu yang mau saya wujudkan di San Jose bahwa San Jose itu harus ada terus karena kalau berdasarkan cerita yang saya dengar juga kan dulu ketika sepeninggalan pelatih yang terdahulu kan sempat down itu pasti yang namanya organisasi ya. Cuman makanya yang mau saya bangun di sini adalah sistem gitu. Karena kalau misalnya saya membangun, misalnya saya melatih teknik nih, banyak melatih teknik gitu ya. Ya kalau misalnya nanti berganti orang, ya berarti kan teknik baru nih. Orang yang tekniknya sudah terlatih misalnya udah pergi, terus datang orang yang baru dengan teknik yang mungkin belum terasah gitu ya. Jadi kalau misalnya fokusnya hanya teknik atau fokusnya hanya lagu, itu kok kurang ya gitu. Jadi makanya saya tuh fokusnya maunya sistem. Dari hal terkecil aja misalnya kayak dari yang datang latihan tepat waktu. Terus latihan tuh begini butuh ini butuh ini itu butuh ini tuh. Jadi sistem itu yang diperkuat gitu. Nah, jadi tiga poin yang saya dapatkan yang bisa saya share itu yang pertama kan passion itu tidak harus berhenti ketika kita bekerja. Kayak tadi ya, saya sudah bekerja sebagai PNS tapi saya juga tidak meninggalkan eh, paduan suara saya gitu. Karena saya berpikir bahwa di PNS ini saya belajar. Di PNS ini saya belajar belajar hal-hal teknis dan manajerial gitu ya, hal-hal yang untuk hal profesional. Tapi saya yakin saya sangat dibutuhkan di dunia paduan suara untuk mereka-mereka yang membutuhkan gitu. Jadi satu hal itu nggak mau saya lepas. Jadi bukan bukan hanya karena saya suka nyanyi, bukan hanya karena saya suka paduan suara, tapi saya berpikir kalau saya dibutuhkan di paduan suara. Jadi jangan berhenti. Jadi kayak Bimo jangan berhenti dari paduan suara. Secapek apapun Bimo jangan berhenti dari paduan suara. Itu yang selalu saya tanamkan di diri saya gitu. Dan yang kedua yang tadi yang seni bisa berjalan bersama profesi dan berdasarkan banyak sekali hal yang tadi saya ceritakan, poin yang besar juga adalah berbagi ilmu itu adalah cara memperluas dampak dan juga cara memperkaya diri sendiri
akan materi pelajaran dan segala hal itu gitu. Jadi, nah ini quotes besar ya. Music is not just about sound, it's about people, connection, and sharing. Apalagi kalau kita berbicara mengenai paduan suara, itu kita tidak bisa lepas dari tiga hal ini: people, connection, and sharing. Kalau misalnya tiga hal ini tidak ada aja, itu paduan suaranya tidak akan kuat. Begitu. Jadi itu yang bisa saya sharing untuk kesempatan kali ini. Terima kasih yang sudah Wow. mendengarkan ya. Saya kembalikan nih. Oke, thank you Kak Bimo. Mungkin karena waktunya cukup terbatas, tapi aku mau buka beberapa pertanyaan Q&A nih, nggak apa-apa ya. Mungkin Oke. ada tiga deh. Siapa mungkin kalau misalnya yang mau tanya, mungkin silahkan bisa raise hand atau di chat. Mungkin kalau ada yang penasaran tentang eh, melatih, maksudnya Kak Bimo sebagai pelatih atau waktu lagi jadi Mm. peserta di kompetisi, mungkin boleh. Silahkan ya teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, boleh silahkan. Oh, Hmm. ini ada beberapa anak San Jose Iya, nih yang join iya nih. itu daftar dari link yang aku kasih. Kan dia ada di posternya tuh ada QR-nya. Nah, ini Mas Eko, silakan Hmm. mau Mas join Bimo, kayaknya. thank you. Ini Oke. inspiring banget, thank you ya. Dan kemarin baru baru nonton beberapa sebenarnya dulu ada temen dari gereja yang suka ngasih undangan, tapi beliau udah pindah jadinya nggak pernah dapat undangan. Baru kemarin dapat lagi gitu ya. Saya pribadi menikmati paduan suara, jadi seneng banget dengar semua ini. Itu dulu. Tapi tadi ceritanya seru banget. Tapi kan kalau dengar tadi kan hampir sebagian besar gitu ya ceritanya yang baik gitu kan. Pasti Hmm. perjalanannya kan nggak semudah itu ya. Tadi Ya, yang tegang-tegang kan cuma masalah cuti gitu kan. Masalah kakak kelas ITB, oh itu sih biasa lah ya itu sih. ITB kalau nggak gitu bukan ITB kayaknya. betul. Jangan-jangan Mas Eko dari ITB juga nih? Saya ITB anggota kehormatan. Aduh, keren banget. Enggak, Saya sungkem. enggak. Eh, tapi ya kalau bukan ITB, ini teman-teman dari ITB semua banyak ke sini. Nah, tapi ada Oh. nggak sih momentum di mana mohon maaf kalau ini tapi boleh nggak dijawab ya, kalau nyanyi tuh kerasanya berat banget, kalau nyanyi tuh malah apa ya, ya jadi berat lah gitu. Kalau nyanyi ada nggak sih satu momentum di mana ngelakuin sesuatu yang kita sukai itu malah jadi berat gitu, mungkin bisa. Dan sebenarnya pertanyaannya lah, kalau itu ada, kalau nggak ada nggak apa, gimana Hmm. sampai dirimu bisa overcome itu, mungkin itu pertanyaannya. Oke. Nah, ini menarik karena sebenarnya kembali lagi ke dramanya ITB yang itu sih, itu salah satu masa terberat untuk saya bisa nyanyi. Kenapa? Karena jadi gini, ketika ketika saya berada di ITB dengan senior yang seperti itu ya, kebetulan ada senior yang entah nggak tahu kenapa, mungkin saya tuh nggak pernah berkomunikasi dengan beliau gitu, kita tidak pernah ada hal yang bersinggungan juga, cuman kayak nggak suka banget dengan kehadiran saya nggak tahu kenapa gitu. Dari awal misalnya saya bilang saya anak apa, mungkin orang tuh kayak mengglorifikasi Bimo tuh anak GBN, jadi kan it's something, kayak GBN tuh something gitu di mereka pada saat itu. Jadi mungkin overshadow atau gimana aku nggak ngerti, cuman aku tidak disukai. Nah, perjalanan aku di momen itu kayak berasa berat banget, apalagi ketika aku menjabat sebagai dirijen utama untuk periode pertama, karena beliau juga memegang peranan penting di organisasi gitu. Jadi kayak kita bekerja bersama, cuma saya tahu dia tuh benci banget sama saya, tapi dia butuh saya. Jadi segala hal yang saya lakukan juga pun kayak berat banget, terpaksa. Cuman ibaratnya kayak ini, kalau kalau misalnya saya nggak megang kasihan anak-anaknya, kalau saya megang kasihan sayanya. Cuman ya udah, itulah yang saya korbankan untuk ya namanya berorganisasi gitu ya. Dan apa ya, kalau kalau cerita dramanya tuh banyak ya, dari yang misalnya apa aja yang saya lakukan tuh pasti salah. Misalnya saya ditunjuk jadi dirijen konser pada saat itu. Bimo di konser kondak sekian lagu ya gitu misalnya. Oh oke. Nah, angkatan dia kan nggak dapet nih. Terus itu yang disalin tuh saya. Kenapa saya tidak memperjuangkan angkatan dia untuk bisa ngondak sekian lagu di konser? Padahal itu adalah haknya dirijen utama untuk dapetin lagu kan gitu ya. Nah, terus misalnya ada acara-acara yang butuh saya buat ngajar,
atau butuh saya buat ikutan nyanyi juga, tapi dia nggak suka sama saya, tapi dia butuh suara saya, atau dia butuh tenaga saya untuk ngajar. Jadi kesannya ini eh, love hate relationship gitu ya, nggak ya, cuma nggak ada love-nya juga sih. Ya rasanya seperti itu. Nah, bagaimana saya overcome periode-periode berat itu, ya balik ke awal lagi tadi, kayak pokoknya gue ada di sini untuk memperkaya diri gue sendiri gitu. Jadi kayak belajarlah yang banyak, timba ilmu yang banyak, berteman dengan banyak orang. Terserah dialah dia mau mau kayak gimana, kayak orang di ITB nggak hanya satu dua itu doang gitu ibaratnya. Terus ya udah, intinya saya harus pinter. Karena kalau misalnya saya pinter, saya akan bisa lepas dari lingkungan ini. Waktu itu mikirnya kayak gitu. Semakin saya bisa cepat pinter, semakin saya bisa cepat lepas dari lingkungan yang saya nggak suka. Cuman untungnya, ya udah, beres dia ngejabat, nggak lama dia lulus. Ya udah, lingkungan di PSM jadi sangat menyenangkan. Itu sih. Jadi bersabar ya melewati semua itu Sabar ya. sih, Tapi ya, sabar. kabar bagusnya ITB udah ngerubah loh sampai ada budaya smile sekarang gitu kan. Hmm, Jadi nggak boleh lagi tuh yang kayak gitu. Jadi udah ada nilai-nilai yang ditanamkan dan sebagian hmm. teman-teman di sini terlibat dari mulai FGD-nya, ada Mas Rio, ada Mbak Augie gitu ya. Oh, Untuk ngerumusin nilai-nilai keren itu keren keren. gitu. Jadi udah keren lah. Malah kalau aku karena nggak senior ITB itu kan gitu. Augie Oh, tuh tuh senior ITB bahaya tuh. banget nih tukang gencet ya. Oke, but inspiring banget. Keren banget, keren banget. Thank you ya, thank you, thank you, thank you. Oke, Oke, mungkin Thank you. aku ada sih kepo mungkin Kak Bimo. Kalau basic skill mas maksudnya bisa ikut paduan suara tuh apa? Apakah dia cuma bisa nyanyi? Maksudnya aku dulu pernah tanya teman aku ya, kayak kan teman aku tuh maksudnya dia anak paduan suara, tapi kata dia tuh kayak kayak pernah diskusi kalau misalnya ikut paduan suara tuh nggak harus bisa nyanyi yang gimana gitu. Jadi yang nah itu tuh aku pengen confirm aja sih Hmm, kayak gitu. Serius, Cak, temenmu bilang hmm. gitu, Cak? Jadi Kalau maksudnya gitu, yang aku penting tuh daftar dari tahu dulu. nada Hah? gitu loh Mas. Kayak kadang kan ada orang yang nyanyi, tapi dia tuh kalau Iya, masuk paduan suara tuh kayak nggak ngeblend gitu loh. Ada juga iya. yang dia masuk paduan suaranya sebenarnya kalau sendiri biasa aja, tapi Oke. bisa masuk paduan suara. Nah, itu tuh gimana tuh kalau menurut Kak Bimo? Oke. Tapi sebelum ini ya, Hmm. disclaimer, aku pengen banget. Tapi aku kan latihan ukulele sama Doni. Di sini ada Hmm. seorang musisi yang keren banget namanya Mas Doni, Mas Bimo. Jadi bikin Makasih. arrangement segala macam. Aku belajar ukulele sama Doni. Doni tuh baik banget, sabar banget. Orang Sukabumi ya. Jadi ini Doni aja sampai nyerah sama aku, sama ukulelenya nggak jadi-jadi gitu. Jadi di titik itu aku sadar diri akhirnya. Seru banget. Nah, itu Nah, Silakan, tuh silakan, Kak silakan. Bimo. Terus nanti ada kalau abis ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin dari Fajar, tapi itu dulu nggak hmm. tolong dijawab. Oh, siap. Jadi, kalau menurut aku ya, kalau menurut aku pribadi, memang benar apa yang dikatakan sama temennya Kak Caca tadi ya. Tidak harus bisa nyanyi yang gimana-gimana banget, kecuali memang paduan suara profesional. Yang seperti BMS tadi, itu kan bekalnya udah harus ada. Nyanyinya udah harus bisa, baca partiturnya udah harus lancar, segala macam. Tapi kalau untuk join paduan suara yang kayak mau belajar dulu nih, misalnya dari paduan suara komunitas sekolah, kampus, atau komunitas kantor, itu sebenarnya tidak perlu harus langsung bisa bernyanyi yang gimana banget. Yang penting bisa komitmen. Kalau aku itu, yang penting satu bisa, ya enggak, yang penting tadi satu bener tuh, tahu nada aja. Jadi kalau dipencetin apa bisa ngikutin. Orang nyanyi apa bisa ngebeo, bisa ngikutin lah. Nadanya tuh kayak gini, ikutin aja nadanya kayak gini dengan suara yang dia punya. Toh kan nanti di paduan suara tuh kan akan dilatih sama pelatihnya bagaimana membentuk suaranya, bagaimana tekniknya. Mungkin lama-lama dia akan terbiasa bagaimana baca partiturnya, itu kan akan dilatih di paduan suara. Jadi, nah, hal yang latihan itulah butuh komitmen besar. Itu yang butuh komitmen besar. Karena sering juga aku menemukan kayak orang tuh misalnya dia bekalnya udah oke. Bekal suaranya udah oke. Dia sedikit-sedikit dia bisa ngeraba. Tapi dia latihannya nggak komit gitu. Itu nyebelin liatnya jadinya. Dibandingkan mungkin ada temannya dia yang secara kemampuannya tidak seperti dia, tapi latihan datang terus lama-lama tuh temennya keasah. Nah, itu aku lebih suka orang yang kayak gitu. Oke, berarti Kayak intinya gitu sih. bisa dilatih lah ya untuk yang Mm-mm, penting basic punya basic tahu mm-mm. nada itu dan nggak harus langsung punya skill yang bagus banget gitu ya, maksudnya yang ekstra Mm-mm. yang di atas rata-rata gitu untuk
bisa join pada saat. Oh gitu, oke oke. Oke deh kalau gitu. Tapi nih ada satu lagi, ini dari Mm-mm. Fajar. Katanya, aku coba bacain, izin tanya Kak, belajar lagu-lagu bahasa Prancis, Latin, Jerman, dan lain-lain. Yang tadi Kak Bimo sempat cerita itu, apakah jadi tertarik belajar bahasanya juga, atau hanya sebatas belajar kata-kata lirik lagunya aja? Hmm. Kan eh, sempat ke Spanyol juga. Kebetulan aku juga belajar bahasa Spanyol nih, jadi tadi juga Hmm. sebenarnya agak, ya juga sih, penasaran juga. Jadi mungkin bisa dijelasin Kak untuk pertanyaannya. Jadi ketika kalau yang aku sudah lewati ya, yang aku sudah jalani, ketika kita belajar lagu yang bahasanya itu bahasa asing, itu pasti akan ada satu sesi di mana eh, kita dihadirkan gurunya langsung. Jadi misalnya dia atau native-nya langsung. Jadi misalnya memang dia guru bahasa Prancis, guru ada anggota waktu yang di BMS ya. Itu ada anggota yang memang dia tuh bekerjanya sebagai guru bahasa Prancis. Atau misalnya kalau bahasa Jerman itu Kak Hafifnya kan sempat kuliah lama di Jerman. Jadi beliau bahasa Jerman lancar. Jadi itu diajarin ke kita kayak ini ngomongnya gimana secara pelafalan apa sih kalau bahasa tuh ada IPA-nya ya yang ada titik-titik gitu-gitunya itu kan pelafalannya gimana. Waktu itu juga sempat yang kita ke Spanyol ada satu lagu yang bahasa Basque. Jadi dia tuh bukan bahasa Spanyolnya tapi Basque Basque Country. Jadi salah satu bahasa ada suku di Spanyol lah, kayak suku gitu. Nah, itu sekarang tuh bahkan katanya Basque itu tuh udah jarang digunakan di provinsinya mereka. Jadi anak-anak mudanya mereka udah kebanyakan pakai bahasa Spanyol aja. Jadi bahasa Basque-nya itu udah ditinggalkan sedangkan kita itu menyanyikan lagu dengan bahasa Basque. Untung ada yang bisa mandu waktu itu. Jadi dijelasin tuh dijelasin ini tuh bacanya begini 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 beberapa tuh jadi tertarik sih ada teman saya yang karena dia apa waktu itu kita belajar bahasa Perancis ya terus apa apa di Perancisin lama-lama dia les bahasa Perancis beneran dari yang nyanyi terus dibecanda-becandain terus dia tertarik terus beberapa bahkan ada beberapa orang yang ngambil les bahasa Perancis karena menarik dan Prancis itu kan susah banget ya secara pelafalan tuh tidak tidak semudah bahkan Jerman tuh bisa lebih mudah dibandingkan Prancis. Ini Prancis tuh susah banget gitu kalau kalau Ngomong sampai R-nya susah mengikuti. banget. Heeh, sampai sampai mengikuti apa yang diinginkan oleh guru Prancis itu kan susah gitu kan. Iya, Kayak iya, iya. gitu apa ya gitulah gitu. Oke. Oh, ini ada lagi. Kalau masa keanggotaan dari grup paduan suara, apalagi yang pro tuh gimana? Apakah ada jangka waktu graduate-nya? Kayak JKT48 aja graduate. Hmm, Apa jadi anggota seumur hidup gitu? oh, itu seumur hidup sih. Kalau kalau untuk yang kayak BMS gitu itu seumur hidup. Kecuali memang dia mundur. Dia mundur dari BMS. Cuman kalau misalnya selagi dia masih ada di BMS, walaupun mungkin dia secara dia kayak aku gini, kan aku di Kupang nih, ya aku nggak bisa aktif BMS kan gitu. Cuma mungkin ketika nanti suatu saat nanti aku balik ke Jakarta, mungkin aku akan kembali lagi ke BMS gitu. Jadi aku tidak menarik diri dari BMS gitu misalnya. Bisa kayak gitu. Jadi seumur hidup sih kalau aku rasa ya. Oke. Terakhir deh Kak, terakhir. Aku kepo banget Mm-mm. nih. Kalau audisi gitu yang paling tipe suara yang paling susah apa? Sopran ya? Atau soalnya aku tadi salfok sama tabel yang apa tadi yang BMB yang itu yang tabel yang Kak Bimo keterima itu kayak Mhm. soprannya cuma satu orang yang keterima. Aku agak Oh, salfok sih. mhm. Jadi tuh memang angkatanku itu yang keterima yang sopran yang lolos hanya satu orang. Aku nggak ngerti ya bagaimana bagaimana pada saat itu pertimbangannya ya. Cuma memang isinya tuh jadi cowok semua dan sopran hanya satu. Itu pun soprannya nggak pernah nongol. Jadi Oh, beres jadi nyatakan lolos dia tuh nggak pernah nongol di latihan. Akhirnya udah bye aja wah, dengan sendirinya gitu. oh, Cuman seleksi alam ya. eh kan memang kalau zaman dulu ya aku nggak tahu kalau yang sekarang. Dulu itu memang masuk BMS itu tidak ada kuotanya. Jadi memang yang layak akan masuk. Oh, Yang layak lolos akan tuh lolos. Mas Eko Mau dengerin sopran Mas. mau Dengerin sopran nggak yang Mas? lolos satu ya sopran satu. Alto nggak ada yang layak lolos ya alto nggak ada yang dilolosin misalnya gitu. Oke, oke, oke. Menarik, menarik banget sih, sumpah. Eh, Satu lagi boleh nggak nanya? Kalau Kak Bimo bisa nggak kalau misalnya sebagai pelatih nih,
Kalau Hmm. misalnya nentuin suara tuh orangnya harus nyanyi dulu atau misalnya Kak Bimo bisa dengerin orang ngomong, kayaknya dia masuk suara ini nih atau ini nih gitu. Hmm. 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 Oke, menarik nih. Jadi memang yang namanya suara itu kan kita sudah diberikan warna suara oleh Tuhan. Itu yang nggak bisa kita ubah. Ya kan itu bawaan lahir. Dari kita kecil bagaimana kita dialek kita berbicara, di ton mana kita berbicara itu kan sudah bawaan lahir ya. Tapi ada yang namanya range. Kita bisa serendah apa dan kita bisa setinggi apa. Itu pun modal. Tapi Hmm, range ini bisa dilatih. Kayak range range tuh bisa bisa dilebarin dengan latihan, dengan karena kan itu pita ya, pita pita suara kan otot ya, otot tuh kan bisa bisa lama-lama tuh bisa disesuaikan. Itu bisa bisa dilatih sampai batasnya dia lah ibaratnya gitu. Tapi kalau warna suara itu adalah pemberian Tuhan yang nggak bisa kita ubah kecuali kita operasi ganti pita suara misalnya. Cuman, nah itu pertimbangan. Jadi misalnya dari kalau audisi gitu ya pasti aku akan nyuruh dia nyanyi. Pendek aja misalnya nyanyinya dan pasti aku akan misalnya aku ngajak ngobrol. Halo, namanya siapa? Oh, nama aku Bimo. Nah, di situ udah ada ini nih, asumsi aja dulu. Oh, dia tenor nih. Nah, misalnya gitu. Nah, ketika dia nyanyi itu hanya untuk validasi aja. Pas nyanyi, oh ya bener nih dia tenor. Atau mungkin kayak misalnya dia nyanyinya terlalu rendah nih. Misalnya aku dengar suara dia tuh tinggi, tapi dia tuh nyanyinya tuh kurang tinggi gitu. Maksudnya nyanyinya tuh malah di nada rendah, bukan di potensinya dia gitu. Nah baru di situ misalnya akan aku vocalizingin lagi tuh. Coba-coba sampai ke atas, 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 atas. Kalau misalnya memang kalau dia belum nyampe, oke berarti kita taruh dulu di suara rendah. Nggak apa-apa. Lama-lama kan dia akan belajar teknik dan dia penyesuaian dengan badannya, dia akan bisa menyesuaikan ke kodratnya dia. Kayak gitu. Kalau aku oh, mikirnya kayak gitu. oke. Jadi bisa dipindah lah. Kalau suara tuh bisa dipindah. Oh gitu, oke oke. Menarik menarik. Oke, kalau gitu oke deh, mungkin karena waktunya udah extend 20 menit, nggak Oke. apa, jadi mungkin thank you sekian dulu untuk kemarin expertnya. Mungkin Mas Eko mau ngenalin siapa-siapa dulu mungkin sebagai penutup. Ya, Mas Bima, nanti kita lagi ada minta doanya. Kita ada kemungkinan kalau diberkati Tuhan ada rencana program di Kupang kalau diberkati. Mas Eko suaranya Nanti agak kecil, Wah, sorry seru. sorry. nanti izin ada Dida mungkin ya, Mas Dida. Mas Ini Dida, ada oh ya ini ada Mas Dida. sama Tante Novi kita bilangnya. Tante Novi sekarang lagi di Halo, Bali. halo. Sorry lagi nyetir. Ya udah, nanti Mas Dida kontak-kontak sama Mas Bimo ya, yang Iya, soal Kupang ya. halo Mas Sama Bimo. Boleh, halo halo Mas. Nah kebetulan gitu. Dida sama Novi ini fokusnya ke kita ada satu yayasan. Jadi Hmm. kemarin ini ada yayasan berfokus sama pendidikan guru. Jadi kita bantu guru sebenarnya gampangnya gitu. Hmm. Untuk bisa ngajar dengan lebih nyenangin lah sama-sama. Nah, ada rencana Oke. kita mau bikin program di Kupang. Jadi izin mudah-mudahan nanti kita bisa bisa banyak diskusi Siap. lah. Kita lewat Dida Nanti sama Sanjose Novi. siap mengisi acara, Mas. Ya, siap. Wah, mantap, mantap. Terima kasih. Ya udah. Oke. Terima kasih buat waktu sama ceritanya keren banget, Oke, seneng banget. kalau gitu Thank thank you you, ya thank you. teman-teman yang udah join sampai akhir. Buat teman-teman Thank you Josa Kak Josa Bimo, juga salam kenal. thank Thank you, you ya selamat semuanya. berbuka ya, thank you. Thank you Thank Mas Bimo. you, Thank thank you ya. Bye. you. Assalamualaikum.